Sudah mau jelas-jelas mau berangkat, mau khutbah, mau tabligh akbar, situ baru tidak bisa. Wah, ini sakit, Pak. Sakit dari pihak mana? Pihak panitia yang sudah mempublikasikan, panitia yang sudah mengurus ke sana kemari, panitia yang sudah menyewa gedung, yang sudah mempersiapkan ini, yang mungkin sudah puluhan dan ratusan juta keluar. Sakit bagi ulama Ahlussunnah kita yang dari pihak lain dikatakan ulama luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedang viral di media sosial kita lihat, yaitu UAS Ustadz Abdul Somad ditolak di Sumbar, Sumatera Barat, pihak Kumbu. Nah, sehingga MUI Sumbar juga mengangkat suara bagaimana ketegasan MUI terhadap masalah ini. Dan juga ternyata Ustadz Zulkifli juga membuka suara atas permasalahan ini. Mari kita simak video. Lecehkan guru kami, hati-hati. Ulama se-Sumatera Barat juga punya kehormatan. Itu buya-buya di kampungnya. Orang-orang yang ditinggikan oleh para ulama di daerahnya, di kabupatennya, di kotanya, juga punya kehormatan. Nah, itu jangan seperti itu alasannya yang sering diapakan. Kemudian yang kedua adalah setelah ada komitmen bersama ulama di dalam, nah, MUI Sumatera Barat meminta agar dai-dai dari luar, ingat ya, dai ya, dai-dai mubalik yang dari luar itu untuk tidak mencampuri. Kenapa? Karena kami telah menerapkan ke diri kami, ke ulama di dalam ini, untuk tidak ikut. Tolonglah, hormatilah kira-kira apa yang menjadi keputusan dan sikap kami di dalam ini. Apakah permintaan itu tidak wajar? Nah, mungkin tidak wajar bagi orang yang sedang berpacu, yang ingin mempergunakan pengaruh si A dan si B. Nah, mungkin itu tidak wajar. Tapi dalam konsep keulamaan, itu wajar. Tolonglah. Nah, itu dasarnya. Kenapa itu? Nah, kan ada sekarang muncul istilah haknya untuk berijtihad politik. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini Bapak dan Ibu cenderung membelokkan pemahaman orang. Lai tahu makna ijtihad itu. Ijtihad itu bazlu aqsal juhdi, mengerahkan segenap daya upaya. Untuk apa? Ya, untuk menemukan hukum syarak atas suatu peristiwa dengan menarik hukum itu dari mana? Dari dalil-dalil syariat. Harus digarisbawahi itu aqsal juhd, daya maksimal. Itu ya ijtihad. Nah, karena itulah para ulama membagi segmen ijtihad itu. Yang pertama adalah melakukan pemahaman yang mendalam terhadap suatu kasus. Nah, kasus ini dua kategori. Ini kalau orang belajar fatwa, ada yang kasusnya am, bersifat umum, bisa terjadi di mana-mana. Tapi ada kasus ini yang bersifat khas, yang bersifat khusus. Karena dia diliputi oleh situasi dan kondisi, tempat, suasana, kondisi daerah tertentu. Nah, kalau dia masuk kategori yang kedua, kalau ulama yang tahu dengan adab berfatwa, dia akan katakan bahwa ulama di kampungmu lebih afdal. Kamu tanya, kenapa? Karena masalah ini spesifik kampungmu. Yang saya sendiri tidak hidup di sana. Dan bisa jadi pemahaman kita tentang persoalan itu tidak semendalam orang yang ada di sana. Itu makanya di dalam Al-Quran setiap kaum itu ada sekelompok orang yang bertafaqquh. Begitu konsepnya. Nah, itulah yang dikutip oleh MUI. Kaedah yang umum itu ahlul balad adra bi syi'abiha. Penduduk suatu negeri lebih tahu dengan apa? Dengan kondisi keadaan negerinya sendiri. Begitu. Nah, itulah makanya kita minta hormati. Jangan dirusak adab ini. Kalau kita rusak adab ini, saling menghormati berarti su'ul adab. Nah, itu keputusan Rakorda. Nah, kemudian datang kasus di Payakumbuh. Ada undangan. Nah, undangan untuk menghadirkan seseorang. Itulah, saya tidak mau buka
siapa yang mengundang dan berbagai macam ya. Tetapi panitia diminta oleh pihak yang berwenang untuk meminta rekomendasi Majelis Ulama Kota Payakumbuh. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau awak meminta, jawabannya secara sederhana dahulu bisa diagiat. Itu normal kok. Jadi mentang-mentang awak meminta untuk guru awak, orang tak boleh menggeleng. Itulah ya do akhlak seperti itu. Nah, ketika dimintakan, selama ini kan tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencegah. Silahkan. Bahkan sekarang, tadi malam masih ada juga ustaz yang ceramah di Payakumbuh itu. Sebelumnya ada juga. Nah, MUI memantau saja. Tapi ketika saya sebut saja, ya, UAS dimintakan, Abdul Somad, dimintakan dia untuk diizinkan, MUI mencoba menelusuri itu, MUI Payakumbuh. Nah, bertemulah video, bukan cerita-cerita. Video, di situ Ustadz Abdul Somad ini menghimbau orang Payakumbuh untuk memilih kandidat tertentu. Ada videonya. Ini karena jadi fitnah, saya harus sampaikan ini. Ada videonya. Dan saya sebagai ketua MUI ketika diminta koordinasi, Buya bagaimana pandangan? Saya bilang, jangan hanya cerita-cerita. Oh enggak Buya, ini ada videonya. Ya sudah. Nah, kemudian, karena ada video itu berarti masyarakat dan pihak-pihak di Payakumbuh sudah tahu bahwa beliau ini adalah mengusung calon tertentu. Nah, ketika dia hadir di situ, tentu Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh sudah bisa membaca ini berisiko akan menjadi ajang untuk menghimpun orang-orang yang sependapat dengan satu kandidat dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, terjadilah terulang kembali kasus seperti di Kota Bukit Tinggi ini dahulu, yang akhirnya ada lembaga-lembaga keumatan yang berserak antar ulama saling menjelekkan. Bahkan sampai sekarang saya tidak nyaman itu ketika ada menyebut rekomendasi ulama, sedangkan saya saja tidak ikut-ikut merekomendasikan. Kenapa ulama keseluruhan dibawa-bawa? Nah, daripada terulang lagi pertengkaran-pertengkaran seperti ini yang membuat kita melemah. Sedangkan persoalan yang terjadi di negeri ini, siapa yang memikul tanggung jawab itu? Hari ini agak sedikit ribut, dan ribut ini sangat tidak patut, sangat tidak pantas. Kita umat yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib merawat persaudaraan. Sedangkan yang retak saja wajib diperbaiki, sedang yang putus harus disambung. Apatah lagi yang sudah terjadi, terjalin, terhubung. Maka jangan pernah biarkan ada apapun, ada siapapun yang berusaha mengeruhkan, memecah belah. Kalau terjadi, pasti ada oknum di belakang itu, atau oknum di balik layar, dan itu adalah setan manusia yang memperkeruh. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya perjelas saja ya, jangan dikabur-kaburkan karena sudah jelas oleh kita semua. Ini sudah kadung diangkat ke permukaan. UAS dilarang bertabligh akbar di Payakumbuh. Yang melarang siapa? Katanya tidak melarang, mengeluarkan surat yang intinya tidak memberikan rekomendasi buat yang bersangkutan mengadakan acara tabligh akbar. Hadirin, pihak yang mengeluarkan ini adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh. Saya ingin memperjenih ya, kalau bisa, kalau mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatikan kedua belah pihak bermaksud baik. Apalagi UASnya yang hanya pihak yang diundang datang. Sementara Majelis Ulama ingin menjadi kiper yang menjaga, ingin menjadi filter yang menyaring, ingin menjadi semacam apa itu namanya, semacam alarm ya, yang memberitahukan, memberi ingat agar umat ini tidak dibawa kemana-mana. Ini tugas Majelis Ulama Indonesia, dan ini sudah hak, kewajiban dan wewenang mereka.
Hadirin, ketika mereka menganalisa, ketika mereka mengkaji, ketika mereka memutuskan, semoga saja itu bukan dengan hawa nafsu, karena mereka adalah orang-orang alim, orang-orang yang mengerti seluk-beluk Al-Quranul Karim, orang-orang yang mendapatkan pencerahan-pencerahan dari hadis-hadis Nabi dan sirah Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka putuskan sebuah keputusan. Keputusan itu sifatnya lokal, ya, yaitu untuk Sumatera Barat, dilaksanakan oleh majelis ulama di satu kota tertentu, di satu kabupaten tertentu, bahkan bisa jadi di satu kecamatan tertentu. Nah, dengan apa yang mereka dapatkan dari koordinasi antara para majelis ulama dari berbagai provinsi, dari berbagai kabupaten, kecamatan dan sebagainya, keputusan ini dilaksanakan untuk di Payakumbuh. Maka itu adalah sesuatu hal yang memang harusnya dilakukan oleh MUI. Ya, mereka mengeluarkan surat, mereka memberi peringatan kepada umat, mereka menjaga umat. Ini langkah yang benar. Inilah dia kerja Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini mereka, dalam hal ini guru-guru kita, para alim ulama kita yang ada di Majelis Ulama Indonesia, ya, untuk Provinsi Sumatera Barat dan wabil khusus untuk Payakumbuh sudah melakukan proksinya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, hanya sekarang yang disayangkan adalah kok yang dilarang adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang jadi pertanyaan. Nggak melarang sih, kami membiarkan kok tabligh akbar, tapi jangan dalam kondisi sekarang. Orang mau pilkada, nanti aja setelah pilkada selesai. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tabligh akbarnya diizinkan nggak? Enggak. Kenapa nggak diizinkan? Ya karena MUI tidak mengeluarkan surat rekomendasi. Padahal itu syarat dari kepolisian untuk buat sebuah keramaian, harus ada surat rekomendasi dari MUI. Ketika MUI dimasukkan surat untuk dimintakan rekomendasi, MUI tidak memberikan, ya dengan pertimbangan ini, akibatnya tentu pihak keamanan juga tidak membenarkan. Kan akibatnya jadi tidak diizinkan. Jadi Bapak Ibu, intinya yang dibaca oleh umat bukan apa latar belakang 1, 2, 3, akhirnya nomor sekian pelarangan. Udah, yang dibaca oleh umat adalah MUI melarang UAS untuk bertabligh akbar di kota Payakumbuh. Waduh, heboh, ribut. Musuh Islam tepuk tangan. Yes, bergaduhlah kalian, bercakaplah kalian, berperanglah kalian sesama kalian. Yang rugi siapa? Yang malu siapa? Minangkabau malu, Islam malu, ya. Yang tidak pantas terjadi nampak di luar. Padahal kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kami sebagai salah seorang di antara dai yang menyeru kepada persatuan dan kesatuan semampu yang kami bisa, kami sebagai salah seorang di antara aktivis dakwah pengemban amanah dan risalah Rasulullah SAW menghimbau kepada seluruh pihak beberapa hal berikut ini. Dan untuk kita umat yang mendengarkan kajian ini juga mudah-mudahan tercerahkan, ya, mudah-mudahan juga tersegarkan. Kita tidak berpihak kecuali hanya kepada kebenaran. Maka kebenaran itu tidak bisa dikatakan abu-abu. Kebenaran itu jelas. Al-haqqu bayyinun, al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah mutlak dari Allah Rabbul Alamin. Kau tidak boleh di pihak yang ragu-ragu. Hadirin yang kami cintai, seluruhnya adalah orang-orang yang kita kasihi, kita cintai, kita muliakan. Ustadz Abdul Somad, jangan ditanyakan lagi tentang dedikasi beliau. Beliau adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mazhab beliau Syafi'i, akidah beliau adalah Asy'ari. Dalam hal ini beliau bukan seorang praktisi dakwah kaleng-kaleng. Beliau adalah praktisi dakwah kelas akademisi yang intelektual. Pendidikannya bukan hanya S1 sampai S2 di bidang hadis, ya, lalu doktor, dan kemudian beliau diberi anugerah profesor. Kitab beliau untuk bisa mendapatkan gelar itu ribuan halaman, dan itu bukan perkara yang ringan. Dihadapkan dengan para rektor-rektor, ulama-ulama kawakan dunia, sehingga beliau diberikan gelar doktor dan akhirnya mendapatkan gelar profesor. Ini sesuatu yang sudah cukup sebagai tanda beliau bukan orang kaleng-kaleng. Ketika beliau datang tampil kepada umat, beliau tampil sebagai seorang ulama mumpuni. Walaupun tidak ada orang yang sempurna, ya, tidak ada. Seperti kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, bila engkau ingin berguru kepada ulama yang tidak ada cacatnya, yang tidak ada salahnya, sampai hari kiamat engkau tidak akan pernah menemukan guru yang seperti itu, ulama yang seperti itu. Semua orang ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Begitu juga dengan UAS, termasuk kepada yang berbicara, mau siapa saja, ada saja kekurangan dan kelemahan. Ala kulli hal, secara usul, secara prinsip, beliau sama dengan guru-guru kita yang ada di Sumatera Barat, ulama-ulama kita yang ada di Majelis Ulama Sumatera Barat, baik itu tingkat provinsi, tingkat kota madya, tingkat kabupaten, apalagi kami tahu ini mereka semuanya dari satu perguruan yang sama, dari Universitas Al-Azhar University. Hadirin masyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka inilah nasihat yang pertama.
Kepada siapa kami berikan nasihat? Kepada guru-guru kita yang terhimpun dalam majelis ulama. Antum bukan maksum. Ya, majelis ulama kita bukan maksum. Walaupun sudah duduk bersama, peluang tergelincir itu ada, peluang salah itu ada. Setidaknya walaupun tetap dalam menganalisa hukum, dalam istimbatul hukmi syar'i, ya, daripada kitab dan sunnah, tetap saja peluang salahnya ada, peluang tergelincirnya ada. Jangan katakan asal sudah ijma' kami se-Sumatera Barat sudah mutlak benar. Belum tentu. Ketika sumber mengatakan ini benar, mungkin analisa ulama yang lain di provinsi yang lain ini masih nilainya sekian. Jadi perbedaan itu selalu ada. Oleh karena itu hamba-hamba Allah kami muliakan, setiap orang selalu punya peluang untuk tersalah, siapapun. Kullu bani Adam khatta'una wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Ini yang pertama. Yang kedua, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bila memang majelis ulama Indonesia tugasnya berhati-hati mengawasi umat, mengawal akidah umat, mengawal agama umat, mengawal umat ini tidak tersesat dan tidak disesatkan, mengawal agama umat ini supaya tidak dilarikan kemana-mana, bahkan bertekad mengawal umat ini sampai ke akhirat, jangan sampai menjadi ahli neraka, maka tolong diurus secara syumul, secara komprehensif dari segala urusan. Bukankah MUI bergerak di bidang sebelumnya, ya, sebelum pemerintah mengambil alih, di bidang veto untuk mengeluarkan hak label halal? MUI dulu yang mengurusin. Bukankah MUI yang berhati-hati betul untuk bisa keluarnya sertifikasi halal kepada suatu produk makanan tertentu? Hati-hatinya MUI itu luar biasa, dan MUI memang layak mendapatkan hak untuk melakukan itu, karena masalah urusan halal dan haram itu ada di pihak ulama, ya. Mereka dengan seluruh tim ahlinya akhirnya memutuskan begini. MUI ada dokternya, ada pakar gizinya, ada pakar kandungan makanan segala macamnya, duduk bersama, lalu MUI akhirnya memutuskan, ini haram, udah nggak boleh, nggak dikeluarkan. Itu contoh. Begitu juga dalam masalah pemahaman, MUI mengeluarkan fatwa sekian karakteristik pemahaman sesat dan menyesatkan. Itu diadakan konsensus setelah para ulama seluruh Indonesia kumpul. Kemudian standar barometer sesat adalah ini. Kalau ada salah satu di antara itu ada, berarti aliran ini sesat, kelompok ini sesat, kiai itu sesat. Gitu caranya, dan ini sudah MUI lakukan. Begitu juga mata pelajaran, ya. Begitu juga tentang media, ya, tentang informatika, apa saja MUI punya peranan, sebab mereka adalah benteng penyelaman umat daripada tersesat atau disesatkan demi selamatnya dunia dan akhirat. Jadi kerjaan MUI itu luas, termasuk dalam masalah politik. Dalam masalah politik, MUI jangan ambigu. Saya perhatikan, ini saya tidak memberikan luas, ya. Saya hanya mungkin saja akan kunci untuk Sumatera Barat. Kalau agak kurang terima Sumatera Barat, ya sudah, payakumbuh. Jangan ambigu sifatnya. Bagaimana ambigunya? Tidak memberikan rambu-rambu atau batas-batas yang terang. Ini dalam hal MUI memberikan pencerahan, pencerdasan, ya. Adapun dalam hal melarang atau tidak melarang, dalam masalah kontestasi ini berpihak kemana, ini berpihak kemana, itu bukan wilayahnya MUI. Itu adalah wilayahnya KPU, ya. Dalam hal ini wilayahnya bagian pemilihan umum. Jadi dalam masalah ini hamba-hamba Allah yang kami muliakan, MUI hanya cukup memberikan rambu-rambu. Ini loh pemimpin yang layak kita pilih. Ini loh pemimpin yang layak kita pilih. Yang seperti ini jangan, seperti ini jangan. Bahkan kalau mau lebih ekstrim, saya berani mengatakan dari mimbar ini, seharusnya MUI di setiap provinsi, di setiap kabupaten, di setiap kota madya, kalau mau tampil totalitas, ya, tanpa ragu-ragu, tanpa takut-takut, tampil betul sebagai pelindung dan penyelamat umat, harusnya MUI tampil di setiap kota. Umpamanya siapa calon wali kota, ada sekian, ada 3 calon umpama, ya, maka MUI ini berembuk sesama mereka yang mengerti seluk-beluk orang ini siapa. Masalahnya mereka yang akan menentukan selamat atau celakanya umat yang ada di kota itu, umat yang ada di kabupaten itu, umat yang ada di provinsi itu. Maka MUI duduk bersama. Kalau perlu jangan sehari selesai, karena satu persatu dibedah nih. Seorang ini kapasitasnya apa, masa lalunya bagaimana, track recordnya bagaimana, ini calon wali kota, ini calon wakilnya bagaimana, orang ini apa-apa saja masa lalunya, dikaji semuanya. Menurut Islam bagaimana, kemudian mana yang lebih dekat. Oh ternyata ini orang punya bahaya di sini, ini orang punya masa lalu begini dan ini, dan menurut agama ini nggak bisa, dan seterusnya. Oh ini orang punya usaha punya usaha pelacuran semacamnya, dan sekarang dia mau mencalon menjadi anu. Jadi dia harus punya kajian, dan MUI memberikan kepada umat calon dan standar daripada pemimpin yang dipilih menurut dia Allah dan Rasulnya ridhoi, yang insya Allah mengantarkan kota kita, mengantarkan kabupaten kita kepada yang lebih dekat kepada Allah, kepada yang lebih selamat daripada maksiat adalah fulan dan fulan. Kajian dari MUI. Itu kalau seandainya kita berani, MUI berani. Kalau berani MUI nggak berani, maka jangan ambigu juga. Dalam hal ini, ketika MUI tidak menentukan pilihan mana yang terbaik di antara sekian banyak calon,
Sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, umat itu kebingungan, Pak Ibu. Ya, umat ini kebingungan. Kita pilih mana ya? Kita pilih mana ya? Kalau MUI mau tegas seperti ini, maka demi Allah setiap kota provinsi se-Sumatera Barat akan punya pemimpin yang terbaik insyaallah taala. Karena umat dengar satu fatwa jelas bahwa dari Majelis Ulama menyatakan yang terbaik dari sekian pilihan adalah sefulan. Oh, seluruhnya baik, tapi yang terbaik sekian. Kan dalam Islam calon pemilihan kan seperti itu. Ada sekian yang baik. Yang terbaik yang lebih mendekati kepada kriteria apa? Kalau ada satu orang sama umurnya, sama hafiznya, sama ini, mana yang lebih baik? Kan begitu. Kalau begitu, harusnya MUI mengatakan 3 calon ini mereka adalah orang-orang yang soleh, mereka orang yang baik, tapi yang lebih mendekati karakteristik adalah fulan bin fulan. Begitu dong. Jadi dengan ini umat jelas siapa yang akan mereka pilih. Orang dari luar, dai dan ustaz manapun dari luar, kalau ada yang mau masuk, maka MUI tinggal sampaikan saja kepada orang itu, ustaz itu, ya, kami atas nama Majelis Ulama telah memutuskan untuk umat di kota ini, pilihan kami ini yang pertimbangan ini. Maka ustaz yang bersangkutan akan menyesuaikan dirinya. Begitu kaum muslimin. Jangan sekali lagi orang dari luar tidak boleh dikatakan jangan ikut berpihak mana-mana. Itu bukan kapasitasnya MUI. Tidak boleh MUI mengawal sampai ke tingkat itu. Kaum muslimin akan memuliakan. Nanti dampaknya anu, toh sudah terbukti. Kaum muslimin akan memuliakan. Emang ada orang yang dijamin, walaupun maaf ini, walaupun dipilih oleh Majelis Ulama se-Indonesia lalu dikirimkan menjadi gubernur Sumbar, ke depan dia akan tetap baik. Maaf ini, saya tidak berani mengatakan kalimat pasti MUI bisa menjamin. Enggak bisa. Bisa jadi suatu ketika orang ini tergelincir, masuk perangkap dan sebagainya. Maka dalam hal ini MUI tidak dalam kapasitasnya mengawal atau melarang ulama yang juga Ahlussunnah wal Jamaah dari luar ketika mereka mengatakan saya mengendorse ini, saya mengajurkan pilih ini. Itu karena apa? Karena MUI tempatan tidak punya penjelasan pilihan. Kalau ada, kan jelas sekali lagi kami katakan, setidak-tidaknya berikan gambaran fulan begini, fulan begini, fulan begini. Yang lebih dekat dengan karakteristik adalah ini. Silakan umat setelah itu berpikir dan memilih. Majelis Ulama telah memberikan pencerdasan dan bahkan memperjelas. Ini dilakukan dalam sejarah. Ini dibuat selalu di dalam pemilihan demi pemilihan. Ada beberapa calon terbaik, akhirnya dipilihlah yang lebih baik. Bagaimanapun dalam masalah ini, karena ini adalah public figure yang akan diangkat menjadi pemimpin, dia harus jelas apa kelebihan ini, apa kekurangan ini, apa bahayanya ini, apa keuntungannya ini untuk agama, untuk umat, untuk bangsa. Insya Allah kalau itu dilakukan, selesai masalah ini kaum muslimin. Kalau ini dibuat dengan izin Allah, umat jadi terang. Mungkin dari mulai tingkat jorong sampai kepada gubernur, insya Allah yang terpilih orang-orang soleh, orang-orang yang terbaik di antara yang ada. Tidak ada yang sudah jodoh dari 3 calon itu buruk sudahlah. Pasti karena mereka yang diusung oleh partai-partai yang ada, pasti di antara mereka ada yang lebih minim mudaratnya bagi umat. Maka itu saja yang dikedepankan. Baik, ini saran dan nasihat. Diterima tafadhol, tidak diterima kami sudah memberikan apa yang rasa-rasanya layak untuk dilakukan oleh Majelis Ulama. Adapun melarang ulama luar yang juga Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi dalam hal ini udah mau jelas-jelas mau berangkat, mau khutbah, mau tabligh akbar, situ baru tidak bisa. Wah, ini sakit, Pak. Sakit dari pihak mana? Pihak panitia yang sudah mempublikasikan, panitia yang sudah mengurus ke sana kemari, panitia yang sudah menyewa gedung, yang sudah mempersiapkan ini, yang mungkin sudah puluhan dan ratusan juta keluar. Sakit bagi ulama Ahlussunnah kita yang dari pihak lain dikatakan ulama luar. Ini kalimat jahiliyah demi Allah, mengatakan ulama luar. Ulama luar gimana? Selama di Ahlussunnah wal Jamaah tolong saling menghargai. Ahsannya Majelis Ulama, kalau tahu ada siapa yang mau datang, kirimkan surat kepada pihak yang mengundang. Kami dari ulama, umpamanya kota Anu, ya, menyambut dengan hangat kiai kita, guru kita, habib kita, syekh kita, ustadz kita memberikan tabligh akbar. Tapi tolong yang hal berikut tidak ada dimasukkan dalam kajian supaya tidak merusak tatanan yang sudah ada. Ini oke, ya. Tetapi sayangnya kami tidak mengizinkan. Wah, ini kena ini Bapak Ibu, dan ini adalah sesuatu yang disayangkan. Seolah-olah kearifan orang Minang yang terkenal dengan arif bijaksana hilang. Seolah-olah kebijaksanaan kita yang terkenal lapang dada, ya, welas asih, kasih sayang dan sangat pandai memilih kata dan bahasa, bajanjang naik batombo turun, ya, kato mandaki, kato maleriang, kato mandata, seluruhnya kita punya. Sekarang itu seperti di mana tempatnya? Hadirin yang kami cintai, jadi ke depan kami tidak ingin lagi, ya, kita tidak ingin lagi adanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah dikotak-kotakkan. Maaf, kita sangat menyayangkan kejadian ini di beberapa tempat di Jawa. Terjadi persekusi. Sedang berdakwah atau sedang melakukan tabligh akbar atau akan melakukan pengajian sudah dicegat duluan, dilarang oleh kelompok yang kita sudah tahu namanya apa, ya, oleh kelompok yang kita sudah tahu berseragam segala macamnya, tapi yang dilarang adalah dai Ahlussunnah wal Jamaah yang tak sesuai menurut mereka. Apakah kita seperti itu? Kita sayangkan di sini, tapi kita di sini malah buat. Dan yang membuat, maaf kalau di sana agak sedikit memang begitu-begitu, tapi kalau di sini masa iya justru dari Majelis Ulama yang Ahlussunnah wal Jamaah.
Wallahi hadza amrun mu'sifun, ya. Ini sesuatu yang sangat-sangat disayangkan. Hadirin yang kami cintai. Jadi ini harapan dan pandangan kami para ulama yang ada di wilayah dan lokal adalah tugas kita, tugas antum semua mengawal negeri ini. Tetapi caranya arif. Siapa yang mau datang? Oh, guru kita. Oh, satu mazhab dengan kita, Syafi'i. Oh iya, dia ternyata juga di akidah Asy'ari. Oh iya, ternyata dia malah senior kita. Apa salahnya kita sebagai junior datangi beliau? Ustadz, betul Ustadz mau datang. Iya nih, saya diundang. Ahlan wa sahlan Ustadz, kami bersuka cita. Kan bagus gitu Pak ya. Tapi kami dari majelis ulama ya, di kota tempat saya berada, kami sudah sepakat di Sumatera Barat Ustadz begini. Kira-kira gimana Ustadz? Oh kalau begitu, oke, saya akan sesuaikan diri saya. Kan bisa begitu Pak ya. Itu yang terindah. Terjadilah hubungan yang sangat harmonis antara junior senior, antara ulama dengan ulama. Alangkah indahnya. Kalau kayak gini ribut duluan, langit duluan, tungku tuh baalai siapa pun nama dake, siapa pun nama ngaku angin tak kaca malah tuh ya, malah tuh tangan tuh. Allah. Jadi kaum muslimin, ini pandangan yang mudah-mudahan didengar dengan dada yang lapang sebagai nasihat, karena sebaik-baik orang adalah yang mengikuti mana yang terbaik. Alladzina yattabi'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Orang yang terbaik itu adalah yang mau mendengarkan kata-kata, mau mendengarkan nasihat, lalu mengikuti mana yang terbaik. Kami tidak mengatakan yang kami katakan terbaik, tapi mudah-mudahan ini meminimalisir insyaallah keributan yang tidak perlu. Begitu hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Cinta kita kepada Majelis Ulama Indonesia tidak boleh diragukan, tidak boleh ditawar-tawar, dan tidak boleh disangsikan. Haram bagi kita mulut dan bibir ini berkata-kata buruk tentang mereka. Jangan buruk-burukkan ustaz kita siapapun dia yang ada di Majelis Ulama. Sekali lagi, mereka tidak digaji, mereka tidak dibiayai ya. Kalaupun ada dari pemerintah mengucur sedikit kecil dana, itu untuk operasional yang tidak masuk ke kantong dan untuk mereka makan. Maaf kaum muslimin, mereka hadir untuk mengawal kita, menjaga kita. Tapi ketika ada mereka terkeliru dan tersilap, siapa sih mereka? Apakah mereka lebih hebat daripada Nabi? Tidak. Sekelas Imam Syafi'i saja salah, sekelas Imam Malik, Imam Abu Hanifah saja ada khilafnya, ada terjerumusnya, ada terjatuhnya. Maka begitu juga majelis ulama kita, dan ketika mereka tersalah jangan mereka dicaci maki. Tolong jaga lisan semua. Luhumul ulama masmum, ya, dagingnya para ulama beracun. Menghibahi mereka ya, menggunjingkan mereka bahaya buat hidup orang yang menggunjing ini. Tolong media sosialnya ditahan. Apakah antum sudah cukup terjamin menjadi ahli surga sehingga berani mempergunjingkan orang? Mempergunjingkan itu apa? Menceritakan aib dan kekurangan. Anggaplah fulan-fulan itu punya aib kekurangan. Orang biasa. Nah, sahabat yang dibarang semuanya, kalau kita lihat yaitu Ustaz Abdul Somad ini adalah bukan kaleng-kaleng. Beliau bahkan S1 ilmu hadis sampai S2 beliau ilmu hadis. Beliau juga diberikan anugerah doktor. Yaitu ini bukan kaleng-kaleng. Kalau kita mau mendapatkan yaitu tingkatan seperti beliau, mungkin kita harus melewati yaitu rintangan dan yang sangat luar biasa. Bukan mudah menjadi orang seperti orang berilmu, ulama yang dianggap, yang dimuliakan oleh seluruh manusia. Itu adalah karena ilmu. Nah, makanya ilmu itu adalah sebagai pedoman bagi kita yang diwasiatkan kepada Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah yaitu menyampaikan kepada sahabatnya, silahkan kalian ambil ilmu, dengan ilmulah kalian akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Maka ilmulah yang dapat menyenangkan hati kita, menyenangkan kehidupan kita, menyenangkan seluk-beluk dalam kehidupan kita. Dengan ilmu yang menyempurnakan agama kita, menyempurnakan Islam kita, iman kita, itulah dengan ilmu. Maka di sini jangan kita mudah teradu domba dengan hal-hal kecil seperti ini. Mungkin di balik ini ada hikmahnya yang paling besar yang dapat kita ambil. Makanya kita sebagai umat Islam harus bijak dalam menanggapi hal ini. Jangan kita mencaci maki ulama, jangan kita mencaci maki orang-orang berilmu. UAS yaitu MUI Sumbar, MUI dan UAS ini sama-sama orang yang berilmu. Maka sama-sama kita hargai. Semua ulama itu masih punya kedudukan sendiri. Seperti MUI Sumbar, Ustaz Abdul Somad tidak sendiri dimuliakan, dihormati. Maka kita jangan saling menjatuhkan. Ulama itu wajib kita hormati. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dari saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.